Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Hari ke-10 kita mengambil doa puasa Daniel. Biarlah Tuhan mengingatkan terus kita untuk mengerat semua kedagingan kita, semua nafsu-nafsu daging kita, semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita buang, kita kerat, mari kita ambil hidup di dalam roh Tuhan. Menyala-nyala roh kita terus maju melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan menginginkan kita untuk dewasa. Hanya orang yang dewasalah yang sudah akil balik, Tuhan bilang ya. Jadi serupa segambar dengan Tuhan. Mereka penuh firman, penuh Roh Kudus, karakternya Kristus, buah-buah roh mengalir, buah-buah jiwa-jiwa mengalir, dan semua hal kebaikan sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini Tuhan mau bawa kita untuk mengerti lagi apa sih yang merupakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, di mana Tuhan yang maha mulia, yang maha kaya, dia raja di atas segala raja, turun dari tahtanya, mengambil rupa seorang manusia untuk menjadi seorang manusia, mengambil semua kelemahan, mengambil semua dosa seluruh isi dunia, dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan kita pun yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita mempunyai satu kerinduan yang sama, memiliki hati Tuhan untuk membawa lawatan, membawa kabar baik, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah yang menjadi tujuan hidup bagi semua orang, yaitu keselamatan jiwa dan kekekalan bersama Tuhan di sorga. Puji nama Tuhan. Saat ini kita naikkan satu pujian bersama-sama. Ada satu lagu yang cukup lama ya, tapi lagu ini terus masih berkumandang sampai hari ini. Kita naikkan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kami berkumpul malam ini Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa. Kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita bisa pakai YouTube puji-pujiannya saudaraku ya, untuk penyembahan, untuk worship. Telah nyata hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Katakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ulala ya Shanda, Kau baik Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Ternyata hujan akhir telah tiba, Tuhan sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai.
Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Amin Tuhan. Uralamaya shekerere. Uralamaya she. Bangkitkan gerejamu jadi penuai yang kuat. Yes Lord, ya Lamoya she. Katakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Dan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Benar Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian tadi sungguh membangkitkan semangat kita ya. Kita adalah generasi yang terakhir. Generasi di mana akan ada tuaian yang banyak. Tuaian akhir. Di mana di Wahyu juga dikatakan. Di dalam ayat yang Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Ya saudara, jadi ini kitab Wahyu adalah kitab akhir zaman, di mana nanti ada tuaian besar. Bahkan Tuhan Yesus pun menyuruh, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, karena tuaian di bumi sudah masak. Jadi saudara, kemarin ada yang bertanya kepada saya, apa visi misi daripada Pas Agape, pasukan akhir zamannya Tuhan. Saya cuman simpel aja ya, saya juga orangnya sederhana. Saya bilang Tuhan yang taruh di hati kita semua, yaitu kerinduan untuk banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan. Ya, ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa masuk kepada pintu surga ya, bahkan masuk ya dalam anugerahnya. Dan termasuk kita juga, termasuk
termasuk saudara dan saya yang sudah diselamatkan, sudah dimenangkan ya, dan kita mengalami Tuhan walaupun banyak sekali orang-orang Kristen yang hanya agamawi ya, karena lahir udah Kristen, itu belum lahir baru. Kita bawa mereka untuk mengalami lahir baru, untuk mengalami lawatan, dan ada juga banyak jiwa-jiwa yang terikat ternyata. Bukan orang luar loh. Jangankan kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang luar, orang-orang yang di dalam kita pun mereka masih banyak yang terikat, masih banyak yang terbelenggu, masih mata rohnya tertutup. Kenapa? Karena mereka Kristen secara agamawi, hanya sebagai liturgi, hanya sebagai keturunan, ini Kristen keturunan, tidak menjamin masuk kerajaan surga. Kenapa? Kalau tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, maka tidak ada jalan keselamatan ya. Jadi harus mengalami Tuhan, harus bersentuhan dengan Roh Kudus sehingga ada pertobatan di hati dan membutuhkan Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa kita, dan biarlah Tuhan yang menyelamatkan kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, saat ini saya juga sangat bersyukur Tuhan kirimkan pekerja-pekerjanya, Tuhan kirimkan pasukan-pasukannya dari berbagai kota, berbagai tempat, berbagai daerah. Dan tadi pagi juga ada yang telepon saya, Cimaria boleh nggak ikut nanti doa puasa di Depok? Ayo, boleh. Dia belum pernah ikut Cimaria, acara Cimaria. Nggak apa-apa, nanti kita kenalan. Ya, saya rindu itu kakak-kakak saya. Ada banyak sekali kakak-kakaknya dan masih pegang jimat, masih pegang kekuatan gaib saudara ya. Dan juga anak-anaknya akhirnya kawin campur ya. Jadi malah murtad ya. Saudara, mengenaskan sekali. Padahal kerinduan adik-adiknya juga ya, semuanya yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, rindu ya, semua keluarga kita masuk di dalam destiny Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib harus kita cari, kita kejar. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup manusia? Yaitu satu, hanya keselamatan. Tuhan rindu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang kecewa juga diberikan kekuatan baru, penghiburan, bahkan di break ya, ada kelepasan, kelegaan dari setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu apapun yang menutupi, belenggu kepahitan, belenggu kekecewaan, belenggu-belenggu apapun yang iblis taruh dalam kehidupan manusia. Baiklah kita break, kita hancurkan semuanya oleh oleh kuasa Roh Kudus. Maka saya mengencourage, mendorong bagi satu yang sudah mengenal Kristus, yang terus bertumbuh dewasa, bisa menjadi mentor-mentor ya, menjadi terang, menjadi garam. Ayo menjadi penuai-penuai ya yang kuat ya. Jadi kita semua harus menyalurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kita juga bisa berbagi bagi yang kekurangan ya, tanpa motivasi ya. Maksudnya kita di sini di Pas Agape bukan cinta mamon, semuanya cinta Tuhan dan rindu, haus, lapar untuk dekat dengan Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang duduk dekat di hati Tuhan, menjadi Maria-Maria yang mendengar suara Tuhan. Kebetulan nama saya juga Maria ya. Mungkin disitulah saya juga harus lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, sehingga kita bisa berkomunikasi dua arah setiap saat, sehingga kita bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari mana saja. Benar seperti penglihatan dari para pendoa yang melihat Cimaria, di belakang Cimaria itu banyak pasukan-pasukan. Aduh, saya bilang pasukan apa nih? Pada waktu saya lemah ya waktu itu ya, karena mungkin capek, lelah dalam pelayanan juga. Ada satu pendoa yang menguatkan saya pada saat kita naik doa di menara doa ya. Cimaria, aku lihat Cimaria pakai jubah kebesaran, jubah pasukan, jubah tentara ya, dengan baju yang berkibar-kibar. Waduh, megah sekali katanya gitu. Jadi hati saya terbangun kembali. Oh iya Tuhan, aku ini pasukan Tuhan. Tidak boleh lemah, tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecewa, tidak boleh cepat pikir negatif ataupun cepat tersinggung ya. Jadi semua bangkit lagi. Saya juga diubahkan lagi oleh apa yang Tuhan, pesan-pesan Tuhan ya. Jadi ayo, katanya dalam penglihatan itu di belakang Cimaria banyak pasukan-pasukan. Iya sih, ayo kita mau mendorong. Saya hanya menyediakan wadah, menyediakan hati ya. Ada wadahnya nih, pasukan akhir zaman itu apa sih? Banyak yang bertanya juga pada rekan-rekan sepelayanan. Pasukan akhir zaman itu ayo pasukan pendoa.
Lebih dahulu pendoa, jangan penuai dulu, pendoa yang mempunyai ketekunan, kesetiaan, komitmen, dewasa, ya, berbuah, berkarakter, berbuah jiwa-jiwa, berbuah-buah roh, sampai juga kita dewasa ya di dalam Tuhan, bisa mementor mereka yang masih bayi-bayi rohani, masih cepat tersinggung, cepat kecewa, masih yang jauh dari Tuhan. Kita tarik dengan kasih Tuhan, tarik dengan kuasa Tuhan, tarik dengan kesaksian-kesaksian hidup kita, sehingga mereka menjadi kuat dan bisa menguatkan yang lain ya. Jadi itulah misi dari Tuhan yang taruh di Pas Agape. Jika semua subscriber ini juga jadi pasukan Tuhan yang luar biasa, udah 20.900, wow, luar biasa. Pasti segera Indonesia mengalami lawatan Tuhan, mengalami tuaian yang besar ya saudara. Jadi yang pertama tadi, kita bangkitkan pendoa-pendoa yang siap sedia, kuat di alam roh, selalu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak takut pada kematian, tidak takut sama kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh-roh dunia. Lebih besar, lebih kuat dari setiap masalah apapun ya. Jadi kita jangan kalah juga terhadap masalah, tapi kita bisa menang lewat masalah-masalah itu. Ada proses Tuhan. Jadi ayo kita bangkitkan pendoa-pendoa yang militan ya, yang suka berdoa, berpuasa, mengerat semua kedagingan, bisa menyalibkan diri kita ya, dan kita ambil penguasaan diri ya. Dan juga yang kedua, kita bangkitkan penuai-penuai yang kuat, penuai-penuai yang handal, penuai yang punya hati yang hancur kalau lihat jiwa-jiwa, aduh kok jadi murtad, oh mereka kecewa, oh mereka kepahitan sama gereja, oh mereka berseteru dengan pendeta-pendeta. Ayo kita rangkul mereka, kita buang, kita break, kita hancurkan, kita mengadakan juga pelepasan-pelepasan dari setiap belenggu, ikatan-ikatan, baik dari kuasa-kuasa kegelapan maupun ikatan-ikatan di jiwa ya saudara. Mungkin ada masalah pergumulan, mungkin berseteru satu dengan yang lain, mungkin ada permusuhan, perselisihan apapun di antara anak-anak Tuhan, harus kita bisa menyelesaikan semuanya. Bahkan musuh orang itu akan diperdamaikan kalau kita hidup benar, hidup kudus. Ya, kalau kita benar dalam kebenaran firman, perbuatan kita benar, mulut kita benar, hati pikiran kita benar, maka Tuhan akan bela kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan pakai kita. Coba kalau kita hidupnya gak benar, saudara, boro-boro Tuhan mau pakai kita. Orang lihat juga, dia hidupnya gak benar, masa mau memberitakan Injil? Oleh sebab itu pakailah jubah kebenaran ya. Di samping ada ketopong keselamatan, berbaju jirah keadilan, perisai iman, pedang roh, berikat pinggakan kebenaran. Nah, harus ada kebenaran. Dan juga berkasutkan kerelaan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ada satu kerelaan, ada satu kerinduan, ada satu kehausan untuk kita anak-anak Tuhan bangkit semuanya jadi penuai-penuai yang kuat. Ladang-ladang sudah menguning, siap dituai, banyak penglihatan-penglihatan di mana dilihatin sawah ladang yang sudah menguning luas sekali ya, tapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu ayo di Pas Agape ini dibangkitkan penuai-penuai yang kuat, pekerja-pekerja yang handal untuk menyabit. Seperti nanti akhir zaman di dalam Wahyu dikatakan, Tuhan Yesus pun menuai, karena tuaian sudah masak, tuaian sudah menguning. Di akhir zaman ini akan terjadi kegoncangan, di mana manusia bingung, gelisah, khawatir, cemas, stres, depresi. Saatnya kita datang untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban. Tuhanlah jawaban dari setiap masalah manusia. Tuhanlah jawaban dari setiap pergumulan. Tuhan jawaban di akhir zaman ini bagi mereka yang bingung jalan mana yang harus ditempuh. Mata roh mereka juga gelap, harus dicabut, dibuka sampai terang Kristus datang. Karena banyak agama, banyak jalan ya menuju Roma ya, tapi satu menuju sorga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Kristus aslinya Mesias, penyelamat ya. Jadi kita jangan salah alamat. Yesus Kristus sudah benar, saudaraku ya. Jadi kita yang sebagai anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam kebenaran. Sekarang banyak ajaran sesat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan itu sedikit demi sedikit.
Oleh sebab itu pegang Tuhan, bawa semua di dalam doa ya, dan juga kita melekat erat sama Tuhan. Biasa ada alarm ya, ini kalau ini ajarannya nggak benar, ini ini YouTube, ini khotbah, ini ajarannya nggak benar. Kita sudah tahu, bisa membedakan roh, karena di alam roh itu kita bisa ada hikmat ya yang dari Tuhan. Maka salah satu karunia itu membedakan roh. Ini roh penyesat atau bukan, hati-hati. Kadang saya sudah bisa melihat di ujungnya, ini hamba Tuhan ini ya, ini nggak benar nih ya. Ada sedikit celah aja iblis bisa masuk. Ya seringkali saya juga menasehati teman-teman, jangan mengagumi orang. Jangan kita ini jadi dipuja-puja, karena kita juga punya karunia-karunia ya. Roh Kudus, ada juga yang indigo itu harus dihancurkan kalau yang bukan dari Tuhan. Diluruskan dulu jalannya, kenal Tuhan, dekat Tuhan, baru dia bisa memakai seluruh karunia-karunia ya. Kalau orang dunia kan bilang indigo, tapi di Tuhan itu bilangnya karunia Roh Kudus. Jadi harus disucikan ya, yang lama ditutup ya, diberesin. Sekarang bersama Tuhan hidup yang baru dengan karunia-karunia Roh Kudus, kita mengalir bekerja juga dengan penginjilan yang supranatural. Puji nama Tuhan, saya percaya kita di Pas Agape ini ada dua hal visi misi, kita menjadi pendoa dan kedua menjadi penua yang kuat. Di samping itu Tuhan kirimkan bendahara-bendahara surgawi ya. Saya juga tidak mau cinta mamon, tidak mau juga pikiran kita hanya dana atau uang, enggak. Biarlah kita menjadi fokus kita Tuhan. Ada dana, nggak ada dana, terus maju aja. Jika ada yang Tuhan gerakan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan untuk lawatan. Bisa lewat Lumbung Yusuf, bisa lewat segala cara Tuhan memberkati, lewat pekerjaan, lewat siapapun yang kita tidak kenal ya. Jadi itu jangan jadi fokus ya. Seperti Paulus Petrus bilang, emas dan perak tidak aku punya, tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Jadilah sembuh, jadilah tahir, berjalanlah. Maka ada satu orang pengemis yang buta atau yang timpang ya, pada waktu Petrus datang, maka ada kesembuhan ya. Bukan hanya penginjilan itu, bukan hanya karena ada dana, tapi terus berjalan aja. Saya percaya Tuhan sendiri yang menyertai kalau kita benar, kalau kita tulus, kalau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar ya. Karena orang-orang yang menjadi pelaku firman itu orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Jadi puji nama Tuhan, bangkit dan keluar dari gerejamu, dari zona nyamanmu, bangkit keluar dari kehidupanmu yang lama ya. Jangan jadi program ya. Jangan seperti orang dunia, program gereja jadi terkamiri ya, nanti badminton, nanti ada arisan, nanti makan-makan. Aduh, saya bilang udah close. Tapi fokus kita, ayo adakan lawatan, adakan penyembahan, bisa semua sharing firman, bisa bawa renungan, bisa menyanyi jadi WL, bisa bersaksi, bisa saling mendoakan, dan bisa menginjil, memberitakan kabar baik. Jadi kita semua bergerak di alam roh sampai semuanya lawatan tuayan ini terjadi. Puji nama Tuhan, saudara, saya percaya sudah jelas ya visi misi daripada Pas Agape menjadi pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman. Karena pada satu waktu saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dan dia diperlihatkan di mana Yesus memakai jubah kebesaran. Tuhan akan berperang melawan antikris. Dia datang bukan menjadi bayi yang lemah lagi, yang lahir di kandang domba, tapi dia menjadi raja di atas segala raja. Dia memakai seluruh jubah perangnya, panglima agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kitalah pasukan-pasukannya Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita hidup di dalam kebenaran dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita boleh dekat di hati Tuhan, dan juga kita menjadi penuainya yang kuat, saudara. Puji nama Tuhan, ada banyak sekali jiwa-jiwa di depan kita, baik keluarga maupun sanak maupun famili ya. Ada 3K yang saya baru ingat lagi, yaitu keluarga kita. Ayo keluarga kita, ya keluarga yang terdekat. Sudahkah mereka lekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dan mengasihi Tuhan, atau bertobat, atau mengenal Kristus? Yang kedua, yaitu kawan ya, kawan-kawan di mana
teman-teman kita, tetangga kita, teman-teman kita, maupun di bisnis, usaha, di kantor teman-teman kita. Ayo beritakan Injil. Yang ketiga, yaitu kenalan. Kenalan mungkin, baru kenal ya. Nanti ini orang-orang yang agak jauh dari kita. Kita juga bisa menyampaikan kabar baik. Kita juga bisa bersaksi ya. Jadi kehidupan kita penuh dengan kesaksian-kesaksian baru. Baik yang lama juga kita ulang-ulang, nggak apa-apa. Karena itu memang kita ingat, kita ngalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Biar Tuhan kirimkan terus penuai-penuai yang banyak. Dan tuaian sudah di depan kita menguning, siap dituai. Dimanapun saudara ditempatkan, pasti ada tuaian. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, dan kita menuai, bergerak bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa, mengucap syukur Bapa, bahwa Engkau kirimkan Tuhan pekerja-pekerja, penuai-penuai yang kuat, dahsyat Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami juga mengerti Tuhan, di mana kami harus melekat erat sama Tuhan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami bisa berbuah-buah banyak ya Bapa. Biarlah kami lebih lagi mengenal Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam lagi dari hari yang sudah-sudah. Bukakan telinga roh kami, bukakan mata roh kami, sehingga kami boleh melihat, mendengar suara Tuhan, dan kami mendapat arahan tuntunan langsung pribadi lepas pribadi dengan Engkau sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari hamba Tuhan, dan juga Tuhan bisa pakai mereka, tetapi kami bisa mendapatkannya langsung daripada Engkau, dan yang lain adalah konfirmasi daripadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak menyesatkan dan disesatkan, biar kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan sampai surga yang kekal. Biar kami terus mengumpulkan harta kami yang kekal di surga, dan biarlah kami terus berbuat baik dan memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapak, biarlah pengurapan pendoa saat ini turun pada kami yang mendengar YouTube ini, di dalam nama Yesus. Kami menjadi pendoa-pendoa yang dahsyat, menjadi penuai-penuai Tuhan yang dahsyat juga di akhir zaman. Terima kasih Bapak, biarlah hati Tuhan disenangkan ya Bapak. Biarlah kemuliaan-Mu menutupi seluruh bumi ini Bapak. Maka tibalah kesudahan zaman. Terima kasih Bapak, kami hidup di penghujung akhir zaman, dan kami terus bergerak bersama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.